Hei, Ima, Xiaomi, gimana nih? Kita mulai aja. Ayo Bu, mulai. Mulai aja ya. Oke, baik. Sebelum kita Ya, mulai, mungkin suara ibu kedengaran jelas nggak ya? jelas Bu. Jelas, Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi Salmi sama Ima boleh on cam terlebih dahulu. Oke, Salmi udah, Ima. Sebentar Bu, pakai hijab dulu ya. Yuk. Oke, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih, Imam, Mas Almi. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Eh, Sebelum kita ke materi, Ibu mulai terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Salmi dan Ima, ini kita, Ibu menyampaikan komitmen kita aja nanti bersama ya, untuk ke depan nih. Nah, artinya ini kan kita masuk setiap hari Rabu dan Kamis ya. Benar ya, Salmi ya, Ima ya? Betul Bu. Nah, dikarenakan bulan ini bulan puasa ya. Nah, kita komitmen nih. Gimana nih? Kita masuknya jam jam kuliahnya kita masuknya mau jam berapa? Ima kerja nggak, Ima? Aku kerja Bu. Kerja, pulang jam berapa? Pulang kadang jam setengah 3 atau jam 3. Oke. Salmi, Salmi kerja, Bu. Tapi kadang hmm, masuk pagi, kadang juga kerja malam. hmm. Untuk bulan Iya. puasa nih aja, Salmi gimana? Gimana, Bu? Untuk bulan puasa ini aja gimana? Ritme kerjanya, jadwal kerjanya. Iya, Bu. Jadi kan di retail ya, Bu, kerjanya. Jadi nggak nentu untuk jadwal kerjanya tuh kadang masuk pagi, besoknya kadang masuk siang gitu. Oke. Eh, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Wen. izin, maaf baru bergabung. Ini masih di tempat kerja, soalnya lagi shift siang. Oh gitu. Boleh, boleh. Wen, ini kan Ya, kita Bu. kesepakatan ya. Ke depan kita kesepakatan nih, khusus untuk bulan puasa aja sih, ya. Karena kan Ya, Bu. ibu juga sebenarnya tidak mau mengganggu taraweh gitu ya. Khusus bulan puasa aja intinya kan. Tidak mau mengganggu taraweh. Nah, kalau Weni kerja sampai jam berapa? Pulangnya maksudnya. Kalau masuk pagi sih bisa pulang jam 5, Bu. Tapi kalau Mm-mm. lagi masuk siang, itu pulangnya jam 10 malam, Bu. Oke. Nah, sekarang kan kita masing-masing
udah ketahuan nih ya, kita rata-rata pulang kerja jam berapa gitu ya, maksud Ibu gitu. Jadi kita kesepakatan aja, khusus untuk bulan Ramadan aja, ini kan berarti eh, Rabu Kamis ya kita masuk ya. Minggu sekarang nih Rabu Kamis. Nah, sekali lagi nih, minggu sekali lagi khususnya Rabu Kamisnya. Artinya memang lumayan ya, walaupun eh, satu minggu, ya 1 minggu lagi berarti ya. Kalau minggu depannya kan kita Betul. udah libur gitu ya. Betul. Nah, 1 minggu lagi nih, berarti kita ada besok hari Kamis, selanjutnya Rabu Kamis untuk minggu depan. Nah, kita sepakat nih, mau jam berapa kita masuk kuliah? Kalau Gimana yang lain? gimana Tapi yang kalau lain? aku Senin Kamis masuknya pagi sih, Bu. Kalau kalau Senin sampai Kamis aku masuknya pagi, jadi nggak mengganggu kuliah. Ya, gimana nih Salmi sama Ima? Kalau untuk saya sih Bu, kalau untuk dimulainya itu seperti ini lagi aja, jam 7 lebih 10 aja. Ya, tujuan Ibu sebenarnya agar bisa taraweh gitu Salmi. Ibu juga gitu ya. Agar kita semua bisa taraweh tujuan Ibu. Nah, maksud Ibu gini, kalau misalnya sepakat nih ya, nah gimana kalau kita itu masuknya jam 4 sore, ini nanti Ibu kembalikan ke podium ya, ke teman-teman masing-masing. Gimana kalau kita masuknya jam 4 sore, dan kita itu selesainya berarti, ini kan bisnis law kan 2 SKS ya. Nah, artinya selesainya itu kita harusnya kan memang jam jam berapa namanya? Jam 5 sore ya. Harusnya jam 5 sore. Nah, ini karena puasa, biar nanti teman-teman juga tidak terganggu buka puasanya dan tarawihnya, gimana kalau kita masuk jam 4? Nah, berarti kita artinya selesainya itu jam 5.40. Gitu. Gimana? Baik, Bu. Bisa, Bu, kalau aku. Hmm, ini bisa. Nah, gimana Ima sama Salmi? Aku masih Bu, fleksibel, Bu. Ayo aja, bisa. Bisa ya? Oke, Ima bisa. Berarti Salmi, gimana Salmi? Boleh Bu, nggak keberatan kok Bu. Nggak apa-apa kalau mulainya dari jam 4. Toh kita kan online ya. Iya, betul. Iya. Online. Nah, maksud Ibu juga dengan keonlinean kita ini, kita bisa di mana aja gitu. Walaupun misalnya Salmi nanti, Bu, Salmi izin, Salmi di atas masih di motor ya, tapi tetap on kok gitu. Nah, itu nggak apa-apa Ibu mah gitu Salmi. Gimana? Iya, iya nggak apa-apa Bu, Bu. sama aku. Ya, Bu, berarti ya, kenapa? Ibu tadi ini belum di absen. Ya, memang belum absen, Neng. Belum. Oh, belum. Tapi tadi Belum. ada screenshotan, Bu. Screenshotan itu baru dokumentasi dulu. Oh, iya, Bu. Nah, Ibu, kan gini, Bu. Saya tuh ya. baru ngisi KRS kemarin. Tapi Mm. sedangkan sekarang lagi... Apa, Bu? Udah, Bu. Assalamualaikum. Ini, Bu. Apa tuh? Tadi kata pihak akademik katanya ikut dulu aja meetingnya. Nah, nanti presentasinya nanti Bu itu bisa ya, Bu? Mm-mm. Pantesan tadi Weni tuh di Siakat namanya belum ada, Neng, di presensi tuh. Ya, namanya belum ada, tapi nggak apa-apa ya. Lagi gangguan Bu dari kemarin. Oh gitu. Tapi udah isi KRS ya? Iya, Weni Bu. udah isi KRS ya? Dan aku udah laporan. Oh, Cuma jawabannya kayak gitu katanya lagi error. ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besok Ibu confirm aja, karena kan besok kita sore berarti mulai jam 4 gitu ya. Iya, Bu. Iya, Mm-mm. nanti paling aku nyusul ya, Bu, ya presentasinya. Boleh. Ya, boleh. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ibu ternyata ibu itu dosen PA aku dan aku baru first time lihat ibu. Wah, Masya Ima. Allah ya. Ima kemana aja, Yuma?
Aku ada, Bu. Oke, setuju ya semua ya, kita mulai jam 4 ya sampai jam 5.40 gitu ya, biar kita bisa berbuka dengan aman gitu ya, Taraweh ya Bu ya. tidak ada Betul, Bu. beban, dan tarawih juga kita bisa ikut. Untuk khusus puasa aja, berarti nanti selesai lebaran berarti kita seperti biasa lagi aja. Oke, gimana? Baik Bu, aku setuju Bu. Oke, baik, Bu. Aman sih, Bu. Aman ya, Ima ya. Bu, Ya, Ibu Aman, Bu. izin loh, ini lagi di jalan pulang ya Bu. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting masih ngedenger. Aman ya, Salmi, aman ya. Aman Ibu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Sebelum kita ke materi ya, Ibu presensi terlebih dahulu, dan di presensi ini itu hanya ada Ima dan Salmi. Nanti mungkin Weni besok ya. Besok juga nggak apa-apa, nanti Ibu absen. Oke, Baik, sebentar. Ibu absen dulu karena presensinya kalau udah selesai mata kuliah berarti selesai juga gitu. Apa? Jangan. Oke. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Ibu izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya kan itu artinya apa coba? Kepala. Ini kepalanya di sini. Ini buat pegangin. Baik teman-teman ya, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama dan mata kuliahnya itu Business Law dan SKS-nya 2 SKS ya. Selanjutnya ada beberapa yang mau Ibu sampaikan ya untuk kata pengantar Business Law ini. Business Law ini adalah antara hukum dalam bisnis. Ya, artinya ini memang berbeda gitu ya, bisnis gitu ya, hukum-hukum. Nah, untuk mengantar kita nanti ke materi berikutnya, nah Business Law ini ada beberapa teori ya. Jadi teorinya itu dari Satchito Raharjo. Nah, Satchito Raharjo itu menyampaikan hukum adalah karya manusia, berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Nah, ini hukum ya. Memang sih ya, kalau misalnya hukum itu banyak gitu ya, dan nanti juga ada jenis-jenis hukum dan banyak juga gitu ya. Dimana misalnya kalau kategori Islaminya mah di Islam itu ada tauhid gitu ya, ada hukum Islam gitu. Nah ini hukum di kita gitu, di dunianya gitu. Dan selanjutnya ada teori dari Simorangkir
J. Siti Simorangkir dan Warjono Sastroprapto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, yang tentunya tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tapi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Nah, ini kita sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari juga ya, kita itu jangankan kita hidup sehari-hari di warga, menjadi warga gitu ya, itu juga kita berdasarkan hukum, berdasarkan norma-norma. Apalagi kalau misalnya kita melanggar yang namanya undang-undang IT gitu ya, itu juga kita ada hukumnya gitu, tapi memang belum berhubungan dengan bisnisnya. Nah, ini kita termasuk hukum dalam bisnis. Jadi dalam bisnis itu nanti ada beberapa hukum memang yang harus diterapkan di dalam bisnis. Banyak nantinya, termasuk misalnya kalau misalnya teman-teman mengambil yang namanya internasional bisnis. Nah, ini termasuk nih, bisnis law ini termasuk. Bisnis dalam hukum ini termasuk, dan memang harus dipatuhi. Gitu. Siapapun nantinya yang akan membuka satu perusahaan itu, ini harus dipatuhi. Baik nantinya hukum pemerintah, baik nantinya hukum dari perusahaan, baik nantinya hukum dari notarisnya, misalnya akte begitu diizin yang dikeluarkan untuk perusahaan itu, jadi banyak beberapa nanti ya. Nah, selanjutnya teori dari Sudikno Mirtokusumo, hukum adalah ketentuan atau pedoman. Nah, pedoman ya, ini yang perlu digarisbawahi, yaitu pedoman. Ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaedah hukum bersifat umum dan pasif. Nah, ini juga sebagai pedoman tadi, ya. Nah, mungkin Salwi, Ima, sama Weni ada yang namanya SOP perusahaan. Nah, itu juga kan sebenarnya peraturan perusahaan, ya hukum sebenarnya. Nah, apalagi yang dikategorikan ada yang namanya juknis, ya, petunjuk teknis. Nah, itu petunjuk teknis di perusahaan itu kan berbadan hukum juga. Dan itu sebenarnya harus ada yang namanya legalisir dari Disnaker. Nah, itulah yang hukum tadi gitu ya. Banyak sih pengertian hukum ini, nanti tergantung hukumnya itu kemana gitu ya. Dan nanti akan Ibu sampaikan beberapa jenis terkait hukum dalam berbisnis. Nah, selanjutnya pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi hak dan kewajiban, pemerintah dan larangan, serta berkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati. Nah, ini ya, kalau misalnya hukum kita melanggar misalnya rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu juga kita tidak mentaati, berarti kita kena hukum. Nah, inilah hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi apapun itu memang sebenarnya yang kita lakukan, seperti media sosial sekarang juga kan ada hukumnya gitu ya. Bahasa hukumnya itu ada gitu sebenarnya. Jadi memang hidup ini itu nggak semena-mena, ada pedomannya lah gitu, nggak semena-mena, nggak sesuka kita gitu, ada pedomannya. Nah, selanjutnya, sedangkan bisnis adalah terdiri seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Nah, ini nih sistem perekonomian. Nah, di Indonesia itu banyak perusahaan, seperti contohnya perusahaan BUMN itu pasti ada berbadan hukum. Itu pasti ya, berbadan hukum. Apalagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, itu pasti berbadan hukum. Legalitasnya pasti ada, ya.
Nah, artinya bisnisnya yang mana, kategori bisnisnya yang mana, sistem perputaran ekonomi perusahaan tersebut. Nah, itulah bisnisnya. Itu ya. Nah, beberapa jenis memproduksi barang berwujud, sedangkan yang lainnya memberikan jasa. Nah, di sini menyediakan barang dan jasa. Nah, artinya di sini perusahaan dagang. Ya, barang dan jasa. Perusahaan jasa juga termasuk. Karena memang perusahaan jasa itu banyak yang dibisniskan. Namanya juga hukum di dalam bisnis. Ya. Nah, dengan demikian, hukum bisnis atau business law adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, ini ya, yang kita harus garis bawahi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena perusahaan itu pasti akan memiliki yang namanya pedoman tadi. Ya, pedoman atau peraturan dari perusahaan tersebut. Yang mengukur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Contoh, misalnya ini SK. Ya, SK kita, misalnya SK kita bekerja atau SK kontrak, SK karyawan kontrak, SK karyawan tetap, itu tuh berbadan hukum. Ya, itu tuh berbadan hukum. Nah, itu termasuk juga di dalam bisnis gitu ya untuk SK-SK itu. Kan kita ruang lingkupnya itu ya di perusahaan itu gitu. Termasuk itu di SK itu juga termasuk berbadan hukum gitu. Makanya di sini hukum di dalam bisnis. Hukum bisnis dapat berarti suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan. Nah, baik itu industri atau keuangan menempatkan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, ini perusahaan BUMN itu sudah pasti berbadan hukum. Sudah pasti gitu ya. Makanya kebanyakan mayoritas itu dagang. Dagang itu sudah pasti berbadan hukum. Sudah pasti hukum di dalam bisnis. Nah, bisnisnya itu ya yang berdagang itu dikategorikan bisnisnya. Itu sudah pasti berbadan hukum. Nah, yang kekhawatiran sebenarnya masyarakat itu yang tidak berbadan hukumnya, karena memang mereka tidak mungkin misalnya menjadi distributor misalnya. Nah, distributor itu kan tidak mungkin menanyakan terkait tentang legalitas satu perusahaan itu, gitu ya, karena dia memang mau bekerja sama tadi. Tapi kalau terjadi yang namanya MOU terhadap perusahaan dagang itu tuh sudah berbadan hukum. Ya, MOU berarti kerjasama. Nah, itu tuh sudah berbadan hukum. Nah, artinya memang perusahaan tersebut, perusahaan dagang itu sudah ada yang namanya berbadan hukum. Oke. Dan selanjutnya sistem hukum bisnis. Ya. Sistem hukum bisnis mencakup berbagai komponen penting untuk mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan dalam suatu negara. Nah, ini juga ya komponen penting untuk mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan dalam suatu negara. Nah, baik itu berarti negara Indonesia sendiri, baik itu negara luar. Ya. Komponen-komponen ini mencakup kebutuhan akan pasar hukum yang efektif dan tidak diatur secara berlebihan oleh para pengacara dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dan ini teori dari Hatfield 2022. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini yang dikategorikan sebenarnya berbisnis tadi. Ya, dan sudah pasti bisnisnya itu berbadan hukum.
Selain itu, sistem juga membahas tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan dengan menekankan pentingnya kerangka hukum dalam mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungannya. Nah, ini mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Nah, bisa ini juga pasti berbadan hukum. Jadi di satu perusahaan itu kalau misalnya ada yang namanya investor, ya investor sudah pasti nantinya di akhir periode laporan keuangan itu pasti ada yang namanya RUPS, ya. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Dan sudah pasti itu udah berbadan hukum, ya. Bisnisnya itu di mana? Ya bisnisnya itu ketika dia menginvestasikan dananya itu, yaitu bisnisnya. Berarti dia seorang investor. Tahu banyak kalau misalnya kita yang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, Bursa Efek Indonesia itu sudah pasti berbadan hukum. Karena perputaran bisnis tadi ya di sana. Karena kita berinvestasi tuh di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Jadi kita dianggap investornya, nanti di akhir periode kita dikategorikan RUPS, rapat umum pemegang saham yang nantinya yang didapat oleh masing-masing investor tentunya. Nah, makanya ini keputusan perusahaan. Nah, bisa juga menjadi salah satu keputusan perusahaan dalam menganalisis hasil dari laporan keuangan. Itu bisa saja ya dari hukum dalam berbisnis ini. Lebih lanjut, penentuan kewajiban perusahaan mengenai hak-hak fundamental melibatkan proses penalaran terstruktur yang menyeimbangkan faktor-faktor normatif untuk memandu pengambil keputusan dalam situasi tertentu. Dan ini jurnalnya Pelandini Simani dan Farja 2021. Dan secara keseluruhan, sistem hukum bisnis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan menjaga hak dan kewajiban individu bisnis. Menyoroti interaksi yang rumit antara hukum, ekonomi, dan perilaku perusahaan. Nah, ini nih ya, di satu perusahaan itu sudah pasti berbadan hukum. Makanya ini sebenarnya bisnis law itu adalah hukum di dalam berbisnis. Ya, itu sudah pasti ada. Setiap perusahaan sudah pasti ada tuh. Ya, jangankan istilahnya PT gitu ya, jangankan BUMN, CV aja, kalau misalnya belum PT aja, CP gitu ya, CP aja itu sudah berbadan hukum gitu dan sudah bisa beroperasional ketika sudah ada yang namanya surat izin. Nah, itu sudah pasti gitu ya. Nah, komponen utama sistem hukum bisnis mencakup pembentukan dan penegakan hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Nih, kegiatan bisnis untuk menjamin keadilan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini juga sudah pasti. Ya, karena satu perusahaan itu sudah pasti membuat peraturan itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu juga berbadan hukum. Itu juga termasuk berbadan hukum yang dikategorikan badan hukum di dalam berbisnis. Nah, komponen-komponen ini mencakup peran hukum perdata dan komersial dalam meningkatkan sistem kredit sosial dengan menentukan derajat dan karakteristik konstruksi, menyoroti pentingnya kerangka hukum dalam penciptaan pasar dan hubungan pemangku kepentingan. Nah, di sini digarisbawahi sama Ibu pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan inilah yang dikategorikan tadi investor atau pimpinan atau manajemen pimpinan. Bisa aja CEO gitu ya. Nah, ini pemangku kepentingan.
Nah, selain itu konsep negara hukum menekankan akuntabilitas. Nah, ini ya, akuntabilitas. Nah, penegakan hukum yang setara dan independensi dalam sistem hukum. Yang penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam operasi bisnis. Selain itu, penentuan kewajiban perusahaan mengenai hak-hak dasar yang melibatkan. Nah, ini ada nanti jenis-jenis kontrak dalam berbisnis. Nah, ini tadi yang kita garis bawahin, konsep negara hukum menekankan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu artinya ya harus sesuai dengan hukum tadi, harus sesuai dengan peraturan tadi. Contoh misalnya kita ya pada laporan keuangan. Ya. Nah, pada laporan keuangan itu sesuai dengan standar laporan itu sesuai dengan apa hukumnya? Sesuai dengan PSAK. Nah, itulah dia akuntabel itu. Akuntabilitas itu itulah yang disampaikan yang dimaksud oleh akuntabilitas. Nah, dalam laporan keuangan pun kita harus sesuai standar dengan PSAK. Nah, itulah hukumnya. Itulah hukumnya. Ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kontrak di dalam berbisnis, ya. Nah, kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan, dan ini menurut Sudikto Mertukusumo menggolongkan perjanjian atau kontrak dari sumber hukumnya bisa dibagi ya beberapa jenis, ya. Yaitu ini yang pertama, perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Nah, dari hukum keluarga pun ada hukumnya gitu ya, apalagi dikategorikan dari perusahaan gitu ya, seperti halnya perkawinan. Nah, ini termasuk hukum dikategorikan yaitu hukum keluarga. Nah, selanjutnya jenis-jenis hukum itu ada yang dikategorikan hukum kontrak. Ya, hukum kontrak atau kontrak law. Ya. Yang dimaksud dengan hukum kontrak mengatur pembuatan dan penegakan perjanjian sah antara pihak-pihak bisnis. Nah, antara pihak-pihak bisnis seperti jual beli. Ya, nah artinya ini tadi yang MOU tadi ini harus berbadan hukum juga. Apalagi kalau misalnya kita yang namanya MOU tapi di atas materai, nah itu sudah pasti berbadan hukum. Ya, sudah pasti berbadan hukum. Atau perjanjian vendor. Vendor juga sudah pasti. Dan ini kan perjanjian jual beli tadi juga itu sama vendor gitu ya. Atau perjanjian kerahasiaan. Nah, ini juga perjanjian ini berbadan hukum. Walaupun se-individu ke individu gitu. Artinya kita antara teman juga, jangankan kita antara teman gitu, kita antara satu keluarga juga itu pasti ada yang namanya berbadan hukum. Dan itu kontrak hukum namanya. Ya. Selanjutnya hukum ketenaga kerjaan. Nah, ini sudah pasti ya, dalam perusahaan itu pasti udah ada yang namanya hukum ketenaga kerjaan. Ya. Employment law. Employment law adalah mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi seperti SK. Ya, seperti SK tadi. Mencakup kontrak kerja. Nah, kontrak kerja SK ya, upah. Nah, upah artinya lampiran, lampiran pada SK. Keselamatan kerja, nah ini juga ada di SK. Dan pemutusan hubungan kerja, PHK, ini juga berbadan hukum, sudah pasti. Ya, ini hukum ketenaga kerjaan di dalam satu perusahaan. Selanjutnya hukum kekayaan intelektual ya atau intellectual property law adalah melindungi aset tak berwujud seperti paten. Nah, paten ini contohnya misalnya dengan logo halal atau dengan merek dagang.
Misalnya namanya PT ABC, tuh merek dagang gitu ya. Ini memang hukum kekayaan intelektualnya itu sudah pasti ada. Ya, hak cipta. Nah, hak cipta juga. Nah, contoh misalnya hak cipta itu, Ibu contohkan misal nanti teman-teman membuat yang namanya tugas akhir, gitu ya, tugas akhir. Atau teman-teman nanti ketika S1 deh, ya S1 atau S2 atau S3. Nah, ketika membuat yang namanya skripsi, nah skripsi itu kan kita yang buat gitu ya, penulis yang membuat, peneliti yang membuat. Nah, itu bisa kita daftarkan menjadi hak cipta namanya. Seperti membuat lagu, nah itu namanya hak cipta. Skripsi pun bisa kita buatkan hak ciptanya bahwa itu memang kita yang membuat, gitu. Bahwa itu memang peneliti tersebut yang membuat, itu bisa, itu ada. Itu juga berbadan hukum, gitu ya, sudah pasti itu berbadan hukum. Dan rahasia dagang. Nah, ini sudah pasti ya kalau rahasia dagang. Selanjutnya, hukum pajak. Nah, ini hukum pajak sudah pasti ya. Tax law. Ya. Nah, tax law adalah mengatur kepatuhan bisnis terhadap kewajiban pajak. Ini juga hukum pajak sudah pasti terhadap perusahaan tersebut. Oke, termasuk pajak badan, betul. PPN, betul. Pajak gaji, pajak ada yang tahu pajak gaji apa? Ima, Salmi, Weni? PPH bukan Bu. Kenapa? PPH bukan Bu. Pajak gaji. Betul, betul. Pajak gaji itu PPh 21. Ya, pajak sewa. Kalau sewa apa? PPh berapa? Ayo, akuntansi, ayo. PPh 23. Ya. Nah, hukum pajak pun itu harus ditaatin oleh perusahaan. Ya. Karena memang setiap kita membuat satu laporan keuangan itu pasti yang namanya hukum pajak itu berlaku. Nah, gitu. Hukum pajak berlaku. Termasuk laba, teman-teman. Laba yang ada di perusahaan ketika menghitung atau menghasilkan satu laporan keuangan di akhir periode, kan satu perusahaan itu mendapatkan laba tuh. Ya. Nah, labanya itu juga kena yang namanya pajak PPN. Lumayan ya. Lumayan ya sebenarnya pajak PPN itu kalau perusahaan yang terdaftar di IDX ya, yang perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu setiap labanya itu harus dihitung, harus dikenakan pajak. Kenanya tuh 2% lumayan. 2%, kalau dulu 2%, sekarang kayaknya 5% deh. Nah, lumayan ya ke negara ya. Kebayang ya teman-teman, se-Indonesia itu ada berapa perusahaan BUMN aja. Anggap misalnya paling perhitungan Ibu mungkin ada sekitar 10.000 lah perusahaan di Indonesia, mungkin lebih, bisa jadi lebih. 10.000 dikalikan aja tuh 5%, rata-rata misalnya mendapat laba 1M, rata-rata 1M aja, 1M dikali 10.000 udah berapa negara mendapatkan pajaknya gitu ya. Dan pajaknya memang jelas-jelas berbadan hukum sudah pasti, dan itu harus ditaati. Nah, ini dia ya yang tidak banyak ditaatin oleh pebisnis kita, pebisnis Indonesia. Nah, menaati sih menaatin gitu ya, mentaatin yang peraturan pajaknya, tapi tidak melaporkan. Nah, itu aja sebenarnya.
Jadi ujung-ujungnya memang kesadaran dari pebisnis tersebut. Adakah kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak atau tidak? Nah, bisa saja terjadi seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya hukum korporasi perusahaan ya, yaitu mengatur struktur pembentukan dan operasional badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT ya, koperasi atau firma. Nah, hukum korporasi atau perusahaan ini juga sudah pasti berbadan hukum ya. Karena izin dari perusahaan untuk PT, koperasi atau firma ini sudah pasti berbadan hukum. Nah, selanjutnya hukum anti monopoli persaingan perusahaan. Yaitu mencegah praktek monopoli yang merusak persaingan pasar yang sehat. Hukum anti monopoli persaingan usaha ya, mencegah praktek monopoli yang merusak persaingan pasar yang sehat. Nah, ini aja untuk persaingan dalam kalau merusak persaingan perusahaan sesama perusahaan ini aja ada hukumnya gitu ya, hukumnya juga berlaku apalagi yang lainnya. Makanya kita itu dalam hidup ini itu ada yang namanya pedoman, ada yang dikategorikan pedoman hidup. Nah, pedoman hidup itu ya kalau misalnya kita sebagai orang Islam berarti pedoman kita ke Al-Quran, gitulah. Itu untuk akhiratnya gitu ya. Nah, kalau untuk dunianya ya ini gitu hukum. Makanya ada yang namanya peraturan-peraturan atau pedoman untuk dalam kita mengerjakan kehidupan sehari-hari gitu, dalam kita bekerja, dalam kita membuka satu bisnis. Nah, inilah dia itu hukumnya. Nah, selanjutnya hukum kepailitan atau bankruptcy law, yaitu mengatur proses hukum saat bisnis mengalami kesulitan atau pailit ya, kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Nah, kita dari opening perusahaan, dari kita membuat izin perusahaan yang berbasis hukum tadi dalam berbisnis, sampai kita mengalami yang namanya kesulitan pun dan kebangkrutan pun ada yang namanya hukumnya. Ya, dan itu tidak terlepas dari yang namanya hukum tadi dari awal sampai akhir gitu ya. Dan tak ubahnya kalau dikategorikan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya itu kita tuh ada hukumnya gitu. Diistilahkan seperti itu. Selanjutnya perlindungan konsumen, memastikan barang dan jasa ditawarkan aman dan sesuai standar. Ya, ini juga berbadan hukum. Karena memang sesuai standarnya ini yang harus kita pertahankan terhadap konsumen. Ya, dan ini juga pastinya berbadan hukum. Berbadan hukumnya di mana? Ya sesuai SOP perusahaan gitu ya. Karena harus sesuai dengan standar. Standar dari apa? Standar dari perusahaan. Minimal itu standar dari perusahaan. Nah, kalau misalnya kita mengikuti yang namanya standar dari pemerintah, mungkin kita tidak bisa, gitu. Tapi ada nilai minimalnya tadi. Makanya disesuaikan dengan standar perusahaan. Selanjutnya, hukum privasi data, yaitu mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan keamanan data pribadi pelanggan. Nah, ini biasanya yang terjadi itu yang sering terimplementasi itu di mana? Nah, ini tuh biasanya di perbankan. Ya, mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan keamanan data pribadi pelanggan. Ini biasanya di perbankan, karena di perbankan itu ya bisa jadi di perbankan, bisa di rumah sakit gitu ya ini ya. Rumah sakit itu berarti untuk pasien. Pasien itu juga berarti berbadan hukum. Ya, data-datanya kan tidak boleh diketahui oleh orang lain ya selain keluarga. Nah, gitu juga kalau misalnya nasabah. Nasabah juga seperti itu. Data-datanya tidak boleh diketahui oleh orang lain
terkecuali memang kalau misalnya nasabah tersebut bermasalah dengan hukum, itu sudah pasti bisa, gitu ya. Karena memang untuk meminta data dari nasabah pun, itu kita banyak harus minta izin A, minta izin B, minta izin C. Nah itu memang berbadan hukumnya seperti itu, gitu di dalam kita melaksanakan atau untuk data-data pribadi yang memang tidak bisa disebarluaskan, gitu ya. Nah, oke. Baik, teman-teman, ya lumayan nih ya, kita 1 jam lebih ya. Nah, baik teman-teman, ini Ibu ada tugas, ya, ada tugas. Jadi tugasnya ini sebutkan 10 perusahaan yang bergerak di bidang. Nah, di bidangnya ini maksud Ibu itu di bidang dagang, manufaktur, dan jasa. Ya. Disampaikan 10 tuh ya, 10 perusahaan berarti di bidang dagang 10 perusahaan, di bidang manufaktur 10 perusahaan, di bidang jasa 10 perusahaan. Dan hukum bisnis pada masing-masing perusahaan. 5 saja yang disebutin, gitu ya. Seperti apa hukum bisnisnya. Nah, nanti teman-teman bisa melampirkan legalitas dari hukum bisnis perusahaan tersebut. Nah, artinya contohnya misalnya surat izin, gitu ya. Terus akte. Nah, itu mohon teman-teman nanti melampirkan. Ya, nggak apa-apa ini berupa masukkan ke Word aja, terus dijadiin PDF nantinya. Boleh, nanti silakan diupload di Siakat. Nah, dari 10 perusahaan tersebut, hanya 5 aja yang disampaikan legalitas dalam berbisnisnya atau hukum dalam berbisnis di setiap perusahaan itu. Oke, baik teman-teman. Baik, sampai di sini teman-teman, Ima, Salmi, sama Weni ada yang nggak mengerti, yang mau kita diskusikan atau bertanya, silakan. Saya Bu, Boleh. terkait tugasnya, misalnya dari masing-masing perusahaan itu kan ada perusahaan dagang, terus sebutin perusahaan dagang tuh apa aja, jadi 10 perusahaan gitu, terus sebutin 5 legalitas bisnisnya, Ya, gitu Bu. iya, Gimana? betul, Ima. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya Oh, nih perusahaan dagang gitu ya. Perusahaan dagang ada 10 perusahaan dagang nih. 10 aja disebutin, 10 perusahaan dagang. Nah, ini tujuannya maksud Ibu agar Ilma, Salmi, dan Weni nanti paham perusahaan dagang tuh mana aja sih gitu ya. Perusahaan manufaktur itu atau pabrik apa aja sih, mana aja sih gitu. Terus perusahaan jasa apa aja sih, mana saja sih. Nah, itu maksud Ibu ke sana agar teman-teman bisa paham. Oke, 10 perusahaan aja ya. Nah, untuk legalitasnya hanya 5 perusahaan dari 10 itu gitu, Mak. Oke, paham, Mak? bentar. Berarti kan masing-masingnya tuh apa? Kasih 10 Ya, dari perusahaan itu. Berarti yang diambil dari masing-masingnya itu 5. ya, betul. 5 aja. Untuk menyampaikan legalitas dalam bisnis perusahaan tersebut 5 aja dari 10 itu gitu. Artinya bukan 15 gitu. 10 tambah 5 jadi 5, bukan itu. Dari 10 5-nya itu dari 10 itu gitu, Mak. Oke Bu, baik paham. Ya, paham Deadline-nya ya? sampai kapan? Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah selesai ya, saran Ibu sih dikumpulin minggu depan, hari Rabu berarti ya, hari Rabu. Nah, Ibu nanti khawatir juga gak kekejar kalau misalnya besok udah Kamis gitu ya, gak kekejar karena memang teman-teman bekerja.
Nah, nggak apa-apa dikumpulin hari Rabu depan aja, nanti langsung diupload, disiarkan aja, nanti Ibu periksa. Oke, oke, Ima, Salmi, Wen? Baik, Baik, Bu. Oke, Bu, izin Bu, ya, ngapa Salmi? Bu, Ibu tadi 10 perusahaan bergerak di bidang itu kan ada manufaktur, jasa, terus satu lagi tuh di bidang apa Bu? Jas, dagang. Eh, 10 perusahaan dagang, 10 manufaktur, sama 10 di bidang jasa gitu. Ya, betul. Ya, baik Bu. Ya, paham ya? Salmi ya, Ima, Weni. Paham, Bu. Oke, sip. Pak, Bu. Paham, Oke, Bu. terkait materi ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Udah, Bu. Ini mah, Bu. Oke, Weni aman ya, Wen? Oke, teman-teman, apa yang Ibu sampaikan terkait materi hari ini, pengantar bisnis law atau pengantar hukum dalam berbisnis, paham ya? Insya Allah, Bu. Oh, Mungkin salah udah. Ima. Oke, sip. Ini materi memang belum Ibu share ya. Nanti Ibu share disiarkan sekaligus dengan tugas. Tugas ini nanti Ibu share biar open gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung upload ketika sudah selesai tugasnya. Dan insya Allah nanti apa namanya record. Nah, record YouTube-nya juga nanti Ibu share disiarkan. Mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat recordnya. Oke. Cukup ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Nah, oke. Baik teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi besok. Tapi besok kita ingat dari jam 4 berarti ya sampai minimal 1 jam lah ya. Sampai jam 5 atau 5:30 gitu ya. Kita menyelesaikan materi. Dan mudah-mudahan juga teman bisa mengejar tugas gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa di hari Rabu depan. Oke, karena ini memang latihan kita yang pertama agar nanti teman-teman menghafal atau care atau tahu gitu ya mana aja sih perusahaan dagang gitu ya, mana aja sih perusahaan faktur, mana aja sih perusahaan jasa, agar hafal aja gitu teman-teman agar bisa membedakan gitu ya. Nah, baik teman-teman ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Besok kita bertemu kembali dan terima kasih sekali lagi untuk hari ini dan Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu.